Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di pembelajaran PPKN. Sekarang kita akan belajar tentang penerapan sila keempat di tempat wisata. Tentu kalian masih ingat ya bunyi sila keempat dan simbol dari sila keempat. Sila keempat itu simbolnya atau lambangnya adalah kepala banteng. Nah, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang kita khususkan penerapannya di tempat wisata. Kalian tentu pernah berwisata seperti pada gambar ini. Beni, Edo, dan teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Perilaku kita yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata. Nah, ini yang perlu kita lakukan di tempat wisata yang sesuai dengan sila keempat, yaitu mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan selama di tempat wisata. Ini ada percakapan ya antara Beni dan teman-temannya. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide bagus, Benny. Nah, di tempat wisata, Beni menghendaki supaya botol-botol bekas itu dijadikan pot tanaman, supaya dibersihkan. Nah, dia tidak bisa langsung melakukannya ya, harus minta persetujuan dari teman-temannya. Kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan persetujuan teman dan guru, seandainya pergi bersama guru. Ini yang lainnya, ini saat berwisata dengan keluarga. Percakapan antara Beni dan Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa mama. Nah, ini bagus sekali ya sikap dari Tiur. Dia tidak memutuskan boleh atau tidak masuk ke rumah gadang, harus atas izin orang tua. Jadi orang tuanya tidak akan mencari-cari ya. Ini Beni kemana ya perginya? Tiur kemana ya perginya? Nah, kalian juga kalau berwisata dengan anggota keluarga yang lain sebaiknya seperti itu. Kita harus membicarakan semuanya dengan anggota keluarga yang lain. Ini juga yang dilakukan oleh Beni dan teman-temannya. Mereka akan mengadakan karya wisata. Kemudian mereka menentukan ketua kelompok. Nah, penentuan ketua kelompok itu dilakukan dengan cara bermusyawarah, tidak langsung ditunjuk ya. Jangan sampai mau saya, yang lain tidak boleh. Gak boleh seperti itu ya. Harus atas kesepakatan bersama. Kita musyawarah terlebih dahulu. Ini yang lainnya, yaitu kita harus menghormati orang yang menyampaikan pendapat. Berikutnya adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain saat tempat wisata ya. Jangan sampai nanti misalnya saya mau pergi ke rumah gadang saja, tidak boleh ke rumah yang lain. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus disepakati. Kita harus menghargai semua pendapat. Kita cari jalan terbaik, langkah yang paling tepat. Nah, yang berikutnya adalah menghormati orang yang menyampaikan pendapat. Mungkin saat berwisata ada pendapat-pendapat dari orang-orang yang ikut bersama kita tentang bagaimana kegiatan saat berwisata, atau mungkin sebelumnya ya, sebelum melaksanakan wisata. Ada kemungkinan misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, misalnya terjadi hujan atau apa,
mungkin menyampaikan pendapat kalau tidak perlu ke tempat yang tertentu, yang tidak sesuai dengan rencana. Tetapi kalau seandainya itu sangat baik dilakukan, daripada terjadi kecelakaan ya sebaiknya didengarkan, dilaksanakan. Intinya harus ada kesepakatan ya di antara semua yang ikut berwisata. Yang lainnya adalah penerapan sila 4 saat berwisata adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus menghargai semua orang. Jangan sampai hanya keinginan kita yang harus dilaksanakan. Sekarang kita simpulkan ya perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata atau penerapan sila keempat di tempat wisata. Yang pertama adalah mendiskusikan kegiatan yang akan dilakukan selama di tempat wisata. Kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang berikutnya memutuskan masalah bersama-sama. Berikutnya, mendengarkan pendapat orang lain. Apa sih manfaatnya melaksanakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata? Banyak loh manfaatnya, diantaranya wisata menjadi nyaman, wisata menjadi menyenangkan, aman atau selamat selama berwisata. Yang lainnya adalah tercipta kerukunan. Berikutnya, apa ya akibatnya jika kita tidak melaksanakan perilaku yang sesuai dengan sila keempat di tempat wisata? Apa akibatnya kalau kita tidak menerapkan sila keempat di tempat wisata? Inilah akibat-akibat dari tidak menerapkan sila keempat di tempat wisata, yaitu wisata menjadi tidak nyaman, kemudian wisata menjadi tidak menyenangkan, bisa terjadi kecelakaan, dan akan terjadi kekacauan. Kalau semua orang mengikuti keinginannya sendiri, pasti akan seperti ini ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang penerapan sila keempat di tempat wisata. Kalau kalian berwisata bersama keluarga atau lingkungan atau misalnya dengan pihak sekolah, sebaiknya kalian menerapkannya ya supaya kita bisa nyaman saat berwisata, kita selamat saat berwisata. Nah, sampai sini dulu. Dadah, sampai jumpa lagi.